Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sinta Marina Sindo, NIM 1810202058. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai sosial politik di Kerajaan Cirebon dan Banten. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu sosial politik di Kerajaan Cirebon. Kata Cirebon yaitu berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Menurut sumber-sumber setempat, menganggap pendiri dari Cirebon ini adalah Walang Sungsang. Namun, untuk orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan, yaitu adalah Syarif Hidayatullah, yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Sumber ini mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti dari Pangeran Cakrabuana. Dialah pendiri dari Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati ini berusaha juga untuk memahami kerajaan dari Pajajaran yang belum menganut agama Islam. Ia juga mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lainnya, yaitu di Jawa Barat. Setelah Sunan Gunung Jati ini wafat, menurut Negara Kertabumi dan Purwaka, pada tahun 1568, beliau digantikan oleh cucunya, yang dikenal dengan gelar Pangeran Ratu atau Penembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, Cirebon berada di bawah pengaruh dari Mataram. Namun kendati demikian, hubungan kedua kesultanan tersebut selalu berada dalam suasana perdamaian. Kesultanan Cirebon juga tidak pernah mengadakan perlawanan terhadap Mataram. Pada tahun 1590, Raja Mataram ini, yaitu Penembahan Senapati, membantu para pemimpin agama dan para raja Cirebon untuk memperkuat tembok yang mengelilingi kota Cirebon. Dan Mataram juga menganggap Raja-Raja Cirebon ini sebagai keturunan dari orang suci, karena Cirebon ini lebih dahulu menerima Islam. Dan pada tahun 1636, Penembahan Ratu berkunjung ke Mataram sebagai suatu penghormatan kepada Sultan Agung yang telah menguasai sebagian dari Pulau Jawa. Penembahan Ratu wafat pada tahun 1650 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Penembahan Girilaya. Namun demikian, keutuhan dari Cirebon ini sebagai salah satu kerajaan hanya sampai pada masa Penembahan Girilaya, yaitu dari tahun 1650 hingga 1666. Sepeninggalannya, sesuai dengan kehendaknya sendiri, Cirebon diperintahi oleh dua putranya, yaitu Martawijaya atau Penembahan Sepuh dan Kartawijaya atau Penembahan Anom. Penembahan Sepuh memimpin kesultanan kesepuhannya dengan gelar Syamsuddin, sementara Penembahan Anom memimpin kesultanan Kanoman dengan gelar Badarudin. Saudara mereka, yaitu Wangsakerta, mendapat tanah 1000 cacah atau ukuran tanah sesuai dengan jumlah rumah tangga yang merupakan sumber tenaga. Perpecahan tersebut menyebabkan kedudukan dari Kesultanan Cirebon ini menjadi lemah, sehingga pada tahun 1681 kedua kesultanan ini menjadi proteksi dari VOC. Bahkan pada waktu Penembahan Sepuh meninggal pada tahun 1697, terjadilah perebutan kekuasaan di antara kedua putranya tersebut. Dan keadaan demikian mengakibatkan kedudukan VOC tersebut makin semakin kokoh. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu sosial politik di Kerajaan Banten. Sultan pertama di Kerajaan Banten ini yaitu Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1522 hingga 1570. Ia adalah putra dari Fatahillah
yaitu seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana untuk menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Pada waktu kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten ini merupakan bagian dari kerajaan Demak. Namun, setelah kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membuat para pedagang Muslim memindahkan jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Pada pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten ini berkembang menjadi pusat perdagangan. Karena Hasanuddin ini memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada di Lampung, Sumatera Selatan, yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, ia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran di kerajaan Banten sebagai pelabuhan lada. Dan pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin ini wafat. Jadi penguasa Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf. Dan pada akhirnya Maulana Muhammad ini menyerang Kesultanan di Palembang. Dalam usaha menaklukkan Palembang, Maulana Muhammad tewas, dan selanjutnya putra mahkotanya yaitu yang bernama Pangeran Ratu naik tahta. Ia bergelar Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra Pangeran Ratu yang bernama Sultan Ajeng Tirtayasa, yaitu pada tahun 1691 hingga 1682. Ia sangat menantang kekuasaan Belanda dan usaha untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Jayakarta yang dilakukan oleh Sultan Ajeng Tirtayasa mengalami kegagalan. Setelah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah pemerintahan Sultan Haji. Saya, Santri Utami Putri, NIM 1810202056 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keadaan ekonomi Kerajaan Islam Melayu Jawa Barat. Yang pertama yaitu Cirebon. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa itu, bidang keagamaan, politik, dan perdagangan sangat maju. Pelabuhan Muara Jati pada masa itu merupakan pasar tempat transaksi perdagangan rempah-rempah, beras, hewan potong, dan tekstil. Oleh sebab itu, di sekitar Muara Jati banyak pedagang asing bermukim seperti dari Cina dan Arab. Pembangunan sarana transportasi dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dibangunlah sarana transportasi penunjang pelabuhan laut berupa saluran transportasi melalui sungai dan jalan darat. Yang kedua yaitu Banten. Kehidupan perekonomian Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, Kerajaan Banten terletak di Teluk Banten dan pelabuhannya memenuhi syarat sebagai pelabuhan dagang yang baik. Yang kedua yaitu kedudukan Kerajaan Banten sangat strategis di tepi Selat Sunda. Aktivitas pelayaran dan perdagangan dari perdagangan Islam semakin ramai di Selat Sunda sejak Portugis menguasai Malaka. Yang ketiga yaitu Banten memiliki bahan ekspor penting, yaitu berupa lada, sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Yang keempat yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong pedagang Islam mencari daerah baru di Jawa Barat, yaitu Banten dan Cirebon. Dengan kedudukan seperti itu, Kerajaan Banten cepat berkembang dan maju sehingga dikunjungi oleh pedagang asing seperti pedagang Gujarat, Cina, Turki,
Pegu, Keling, Portugis, dan Belanda. Baiklah, nama saya Sinta Bella, NIM 18102057, akan melanjutkan materi yang ketiga, kehidupan sosial budaya Kesultanan Islam Jawa Barat, yakni yang pertama, Cirebon. Setelah ajaran Islam masuk dan tersebar di tengah masyarakat, perlahan perbedaan golongan masyarakat berdasarkan kasta ini mulai terkikis dan dimulainya suatu tatanan masyarakat baru tanpa penindasan atas hak asasi manusia karena adanya kasta. Karena tidak adanya sistem kasta pula, Islam mudah diterima oleh masyarakat Cirebon. Perkembangan Islam yang didasari toleransi dan tidak memaksakan kehendak membuat Islam cepat menguasai suasana kehinduan di Cirebon dengan ajaran Islam. Proses Islamisasi di Cirebon pun dilakukan dengan cara yang penuh toleransi dan beragam tradisi sehingga gaya arsitektur yang ada di Cirebon menunjukkan adanya akulturasi dengan gaya bangunan zaman Hindu-Buddha. Kebanyakan daro peninggalan menunjukkan pola kehidupan dengan unsur filosofis Islam dan dipadu-padatkan secara saksama. Yang kedua adalah Kerajaan Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan masyarakat Banten sesama Sultan Ageng Tritayasa cukup baik karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, setelah Sultan Ageng Tritayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan seperti Masjid Agung Banten Tumpang 5 dan bangunan gapura-gapura di Kaibon Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kerdil, orang Belanda, pelarian orang dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Baiklah, itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.